Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Jara Kamal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian data panel dan juga penulisan model data panel serta metode model data. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu mengenai pengertian data panel. Data panel merupakan penggabungan data yang bersifat cross section dan juga time series. Data panel adalah data set di mana perilaku entitas diamati sepanjang waktu. Entitas ini dapat berupa negara, kabupaten, kota, perusahaan, rumah tangga, maupun per individu. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penulisan model data panel. Penulisan model data panel ini yang akan ada di bawah saya ini mengenai tata cara penulisan model data panel. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode model data. Metode model data ini ada 3. Yang pertama ada CHEM, yang kedua ada FEM, yang ketiga ada REM. Yang pertama yaitu CHEM. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross-section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan juga individu. Pendekatan yang dipakai pada model ini adalah metode Ordinary Least Square atau OLS. Yang kedua yaitu FEM. Dibedakan antara individu dan juga pada intercept. Sering juga dikenal dengan model Data Least Square Dummy Variable atau LSDV. Yang ketiga ada REM. Teknik ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan juga antar individu. Perbedaan antar individu dan antar waktu diakomodasi lewat error karena adanya korelasi antar variabel gangguan. Maka metode OLS tidak bisa digunakan sehingga model random effect menggunakan metode Generalized Least Square atau GLS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ikram Gunawan dari kelas B NPM 23127 DA. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji kau. Nah, uji kau ini ialah pengujian untuk menentukan model fixed effect ataukah common effect yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel. Nah, uji kau juga merupakan sebuah metode untuk pengujian yang dimana untuk menentukan model common effect ataukah fixed effect itu digunakan dalam estimasi data panel. Nah, dalam uji kau juga ada kriteria yang dimana apabila probabilitas atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 maka artinya model common effect. Nah, sebaliknya jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 maka nilainya ialah fixed effect model. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai uji Houseman. Uji Houseman ini dilakukan setelah uji cow yang dimana menunjukkan bahwa model fixed effect model data panel yang harus dibandingkan lagi antara fixed effect dengan random effect yang dimana itu untuk menggunakan uji Houseman. Nah, uji Houseman ini digunakan untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan dalam data tersebut. Nah, apabila dalam sebuah kriteria probabilitas chi-square-nya lebih dari 0,05 maka artinya random effect lah yang akan cocok untuk data tersebut. Sedangkan jika nilai probabilitas chi-square-nya kurang dari 0,05 maka fixed effect yang cocok untuk data tersebut. Sedangkan dalam pendekatan random effect memiliki syarat number of unit cross section yang harus lebih besar daripada number of time series. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Lestari dengan NPM 2310020070. Saya dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai olah data panel untuk mengerjakan ujian akhir semester.
Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Fuse-nya, kemudian kita klik create a new Fuse work file. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung atur saja work file struktur type-nya dengan menggunakan balance panel. Frekuensinya kita menggunakan annual dan start date-nya kita ketik 2010 sampai 2014 sesuai dengan data yang sudah kita buat. Nah, number of cross section-nya di sini ada 6. Kita klik OK. Kemudian kita membuat objek baru dengan klik objek, new object. Nah, di sini kita menggunakan series dan tentukan di sininya sesuaikan dengan variabel yang sudah ada pada data, yaitu Y. X1 X2 dan X3. Setelah semuanya sudah kita buat, kemudian kita copy variabel yang sudah dibuat tadi. X2 dan X3. Kemudian kita klik kanan, open dan unscrew. Nah, setelah tampilannya muncul seperti ini, kita pindahkan data dari Excel tadi ke Fuse. Nah, setelah sudah dipindahkan, kita klik quick estimate equation untuk membuat persamaan variabelnya. C, X1, X2 dan X3. Tidak ada yang perlu kita ubah lagi, kita langsung saja klik OK. Nah, ini adalah hasil dari model common effect. Kemudian kita akan membuat model efek lainnya, yaitu ada fixed effect dan juga ada random effect. Kita klik estimate dulu, kemudian panel option. Kita ubah dulu cross sectionnya dengan menggunakan random. Klik OK. Nah, ini hasil dari random effect. Kemudian satu lagi yaitu ada model fixed effect. Kita klik estimate, panel option, dan ubah ke fix. Klik OK. Nah, ini adalah hasil dari fixed effect. Nah, untuk interpretasi dari hasil fixed effect itu kita lihat pada koefisien determinasi R-square, yaitu ada 0,88 atau apabila kita diubah ke dalam persen, yaitu 88%, artinya variabel independen yang ada pada model penelitian mewakili 88% variasi dari variabel dependen, sedangkan sisanya 12% di luar penelitian. Kemudian untuk interpretasi hasil dari uji T dan uji F akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzana Yara Fawaz dari kelas B dengan NPM 23.1002067. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi uji F dan uji T dari fixed effect serta olah data uji KAU. Untuk yang pertama kita interpretasi dulu uji F dari fixed effect.
probability F statistiknya yaitu 0,00, sehingga semua variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,00. Lalu selanjutnya yaitu uji T. Kita lihat dulu probability dari variabel X1 sampai X3. Untuk X1 itu yaitu probability-nya 0,0294, X2 0,1827 dan X3 0,3431. Kriterianya yaitu jika lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan, sedangkan jika kurang dari 0,05 maka berpengaruh signifikan. Kita lihat untuk variabel X1 yaitu 0,0294 yang berarti di bawah 0,05, sehingga variabel X1 berpengaruh signifikan. Sedangkan untuk X2 dan X3 dikarenakan lebih dari 0,05 maka variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan. Lalu selanjutnya kita olah data uji KAU. Yang pertama, kita klik view, lalu kita pilih fix atau random effects testing, lalu kita pilih yang paling atas, dan hasilnya seperti ini. Kita interpretasikan. Dari tampilan tabel ini, kita cukup perhatikan yang paling atas saja, yaitu yang ini. Perhatikan nilai probability untuk cross section F. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah CE. Tetapi jika di bawah 0,05, maka model yang terpilih adalah FE. Pada tabel ini terlihat bahwa probability cross section F-nya itu sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan model CE. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengolahan data uji normalitas. Nah, untuk yang pertama kalian klik view, lalu di situ ada residual diagnostik. Nah, lalu klik histogram normality test. Nah, di sini terpampang tabel atau histogram. Nah, dari histogram tersebut, hasil uji normalitas di atas adalah nilai Jarque beras sebesar 0,20, yang dimana dengan p-value sebesar 0,90. Berarti jika lebih besar dari 0,05 maka artinya residual terdistribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fojani Firdausa dari kelas B NPM 231002068. Di sini saya akan mempraktekkan olah data dari uji Hausman dari data yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, untuk mengolah data uji Hausman ini, kita pastikan dulu kalau outputnya ada di random effect model. Nah, untuk mengujinya, langkah pertama yaitu kita klik view, kemudian kita pilih fixed random effect testing, kemudian di sini kita pilih correlated random effect Hausman test. Maka akan muncul datanya, data Hausman, uji Hausman-nya. Nah, untuk melihat apakah data yang dipilih itu random effect atau fixed effect, yaitu kita bisa melihatnya di cross section random, lalu di bagian probe-nya. Di bagian probe-nya ini terdapat hasilnya itu 0,0027, yang mana artinya bahwa data ini itu kurang dari 0,05. Maka pada interpretasinya, pada uji Hausman ini nilai probe cross section random sebesar 0,0027 lebih kecil daripada 0,05, sehingga hasilnya dapat disimpulkan
bahwa model FE lebih tepat dibanding dengan model RE, atau FE ini fixed effect dan RE ini random effect. Kenapa sih kita harus mengetahui model data panel? Nah, ini adalah penjelasan mengenai manfaat model data panel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu agar mengetahui perubahan sosial dan ekonomi. Dalam model data panel, kita dapat menganalisis perubahan ekonomi dan juga perubahan sosial dari waktu ke waktu. Dan ini menjadikan suatu alasan agar kita mengetahui kebijakan apa sih yang harus kita terapkan agar lebih efektif dari satu waktu ke waktu. Baik, yang kedua yaitu evaluasi dampak kebijakan. Nah, dengan menggunakan data panel, kita dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan dari publik. Nah, contohnya seperti kebijakan program kesehatan, kemudian pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada manfaat model data panel bagi perusahaan. Yang pertama, ada analisis dinamis kinerja perusahaan. Perusahaan dapat memantau kinerja mereka dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tren dan menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan data historis yang lebih lengkap. Yang kedua, evaluasi dampak kebijakan internal. Data panel memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi dampak kebijakan internal, seperti perubahan struktur organisasi atau program pelatihan terhadap kinerja karyawan atau produktivitas perusahaan. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, perencanaan dan ramalan bisnis. Dengan menganalisis data panel, perusahaan dapat membuat perencanaan dan ramalan yang lebih akurat seperti proyeksi permintaan produk atau sensitivitas perubahan pasar. Maka dapat disimpulkan dari uji Chow dan juga uji Hassman terdapat hasil yang sama, di mana fixed effect menjadi model yang paling tepat di antara model-model yang lainnya. Maka fixed effect model ini adalah model yang paling tepat digunakan dalam analisis data panel. Sekian dari saya, sekian juga dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gitu lagi? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.